Tuntutan terhadap Petrus Fathlolon dipersoalkan, nilai kerugian hingga kejanggalan identitas. Sidang kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon muncul kontroversi baru. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Petrus Fathlolon dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan, mulai dari besaran kerugian negara hingga kesalahan identitas dalam surat tuntutan. Sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Kamis 16 April itu dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu dengan menghadirkan dua jaksa penuntut, yakni Garuda Cakti Viratama dan Asian Silverius Marbun. Dalam tuntutannya, JPU meminta agar Petrus Fathlolon membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 4,4 miliar. Jika tidak diganti, maka harta benda disita dan dilelang untuk menutup kerugian negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan. Selain itu, ia juga dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda 300 juta subsidiar 100 hari kurungan. Usai persidangan, Petrus dengan tegas membantah adanya aliran dana kepada dirinya selama proses persidangan berlangsung. Bahkan tidak ada bukti yang mengarah pada perbuatan melawan hukum dalam penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Karena penyertaan modal ke PT Tanimbar Energi telah melalui mekanisme perda penyertaan modal dan tertuang dalam APBD, sehingga dana penyertaan modal murni digunakan untuk kepentingan BUMD. Ia bahkan menantang JPU untuk membuktikan dalil kerugian negara yang didalih pada dirinya. Mengingat dalam pembuktian tak ada saksi satupun yang menjelaskan aliran dana pada dirinya di persidangan dan dana penyertaan modal telah sesuai dengan mekanisme penganggaran. Kontroversi semakin mencuat setelah Petrus menemukan adanya kesalahan fatal dalam identitas dirinya di surat tuntutan jaksa. Dalam dokumen tersebut, Petrus Fathlolon disebut lahir di Lamongan pada 4 Juli 1991, beragama Islam, dan berprofesi sebagai mantan karyawan BUMN BRI. Alamat yang tercantum pun berada di Jalan Ahmad Yani 114 RT 02 RW 09 Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Padahal menurut Petrus, identitas tersebut tidak sesuai dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya lahir di Ambon pada 16 Agustus 1967, beragama Katolik, dan merupakan mantan Bupati Tanimbar 2017-2022. Alamat di Desa Sifnana, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Hal ini telah membuktikan bahwa jaksa tidak cermat dan tidak profesional dalam penanganan perkara ini, sehingga kredibilitas dan profesionalismenya diragukan. Tak hanya mempersoalkan substansi tuntutan, Petrus juga menilai kasus yang menjeratnya syarat kepentingan non-hukum. Ia mengaku telah mendapat peringatan sejak awal bahwa dirinya akan mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Petrus bahkan menyebut kasus yang menimpanya sebagai bentuk politisasi, pemerasan, hingga kriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum pada kejaksaan di wilayah Maluku. Menurutnya, sebelumnya bahwa tekanan tersebut berkaitan dengan rencananya maju kembali dalam Pilkada 2024 lalu. Ia mengklaim sempat dimintai sejumlah uang oleh pejabat di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku hingga 10 miliar agar kasusnya tidak dilanjutkan. Karena tidak memenuhi permintaan tersebut, ia menyebut proses hukum terhadap dirinya terus bergulir hingga ke meja hijau. Awal penetapan dirinya sebagai tersangka pertama pada Rabu 18 Juni 2024 dalam kasus penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Namun sayang, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dan kedua, ia diproses dalam kasus penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi ini yang saat ini sudah sampai pada tahap penuntutan. Isu dugaan kriminalisasi ini sebelumnya juga sempat dibawa ke Komisi 3 DPR RI. Istri Petrus, Joyce Penturi, menyampaikan langsung persoalan tersebut dalam rapat panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada Desember 2025 lalu. Dalam forum itu, Petrus yang saat itu sudah ditahan di Ambon juga turut memberikan keterangan secara daring. Mereka memaparkan dugaan adanya tekanan, pemerasan hingga intervensi dalam proses hukum yang menjerat Petrus. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa sejumlah berkas pendukung dugaan tersebut. Selain Petrus Fatlolon dalam perkara penyertaan modal PT Tanimbar Energi, ada 2 tersangka lain yang telah dijatuhi tuntutan berbeda, yakni Direktur Utama PT Tanimbar Energi, Johanna Joyce Julita Lololuan, yang dituntut 7 tahun penjara dengan denda 250 juta serta uang pengganti 783 juta. Jika beban uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda disita jaksa dan dilelang menutupi kerugian keuangan negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan. Juga terdakwa Karel FGB Lusnarnera yang dituntut 6 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidiar 90 hari penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 745 juta. Jika tidak melunasi uang pengganti, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kerugian keuangan negara. Namun jika harta benda tidak mencukupi, maka terdakwa dihukum pidana tambahan kurungan penjara 2 tahun dan 9 bulan. Petrus menegaskan bahwa perkara ini belum selesai dan ia siap membuka berbagai kejanggalan yang menurutnya terjadi sejak awal proses hukum. Pembongkaran itulah yang nantinya akan dibongkar dalam pembelaan dirinya. Tentu sebagai negara hukum, penegakan hukum yang adil dan profesional sangatlah dibutuhkan dan mengedepankan keadilan bagi siapa saja yang berhak mempertanggungjawabkan perbuatannya.